Dan mungkin saya baru sadar puasa itu ya mungkin SD Beb ya. Itu pun sering mokel juga dulu ya. Nah, sekarang di usia yang kita sudah sama-sama dewasa ini, kira-kira apa sih hikmah puasa itu Beb? Masya Allah. Ngaku antum mokel dulu. Antum mokel nggak dulu? Nggak mokel, kalau mokel nggak mokel, tapi ya nggak gitu Beb. Soalnya puasa terus keluarga itu goreng-goreng apa gitu loh Beb. Nyoba Jadi nyicip ya? Nyicip gitu loh. Kok enak Oh, terus. ini batal apa enggak? Kan ngoten juga. Oh batal ya sudah apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi bersama kami di sini bersama Darkah Madinah di kajian milenial. Di episode kali ini kita akan membahas tentang hikmah puasa. Ya, jadi apa dibalik kita berpuasa ini sebetulnya, apa hikmah yang akan kita dapatkan, apa hikmah yang akan kita rasakan, yang tentunya nanti ketika sudah melewati daripada bulan Ramadan, kita bisa mengambil pelajaran, kita bisa mengambil ilmu, bagaimana kita menjalani hidup ini ke depan menjadi lebih baik. Karena yang tentunya puasa ini nanti akan berpengaruh tentunya dari sisi rohani dan jasmani. Ya, bersama saya Dr. Fahmi dan bersama guru kita semua. Assalamualaikum Habib warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan teman-teman semua, ada Ustadz Hakam. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ada Gus Toyib. Sehat Gus? Alhamdulillah. Ustadz Farhan. Alhamdulillah. Jadi diskusi kita nanti akan membahas tentang hikmah puasa. Bagaimana dan apa sebetulnya hikmah puasa ini sendiri. Baik, Al-Habib Umar. Sehat Beb ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa nggih? Insyaallah puasa. Puasa Ustaz ya? Iya lah, mesti gue lapar ini. Alhamdulillah kami berlima semuanya alhamdulillah sampai sekarang masih puasa penuh ya. Alhamdulillah. Ya, jadi berbicara masalah hikmah puasa. Nah, ini gimana nih? Ya, kita coba bertanya kepada guru kita semua, Habib Umar Bahlega. Gimana Bib? Hikmah puasa yang mungkin selama ini kita jalani di umur saya yang sudah 31 tahun ya. Dan mungkin saya baru sadar puasa itu ya mungkin SD Beb ya. Itu pun sering mokel juga dulu ya. Nah, sekarang di usia yang kita sudah sama-sama dewasa ini, kira-kira apa sih hikmah puasa itu Beb? Masya Allah. Ngaku antum mokel dulu. Antum mokel nggak dulu? Nggak mokel, kalau mokel nggak mokel, tapi ya nggak gitu Beb. Soalnya puasa terus keluarga itu goreng-goreng apa gitu loh Beb. Nyoba nyicip ya? Nyicip gitu loh. Kok enak Oh, terus. ini batal apa enggak? Kan ngoten juga. Oh batal ya sudah apa. Lanjut. Tapi makan. SD Beb, SD kelas 1 gitu Beb. Masih Rufi Al-Golam itu. Masih makfu. Kelas 2 tobat sudah. Masya Allah. Mokelnya sore, kalau kelas 1 siang, kelas 2 sore. Puasa asar. Nah. sekarang. Illa li udrin ya. Kecuali kalau udur. Nah, siap. Udur safar, udur kelaparan, karena nggak sahur kan gitu. Bisa jadi. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukurillah di hari keempat ini ya. Hari keempat Di bulan Ramadan 1445. Insya Allah 1445 Hijriah kita dikasih oleh Allah anugerah yang istimewa. Tentunya pertama sehat walafiat, kemudian nikmat bulan Ramadan. Yang mana khususiyah keistimewaan yang sangat besar untuk umat Nabi Muhammad SAW, yaitu yang mana kita sekarang berada di dalamnya, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang memang sangat-sangat istimewa. Bukan cuma bulan puasa, tapi juga dikenal dengan bulannya Al-Quran. Begitupun juga dalam Al-Quran disebutkan la'allakum tattaqun, bulannya kita bertakwa. Bulannya sahirul layali. Bulannya kita menghidupkan malam-malam. Biasanya jagongan itu atau melean, orang Jawa bilang. Ya, Atau begadang, jangan begadang kalau kata Ramai Romai Rama. Itu
kurang bagus. Bahkan di dalam pembahasan fikih itu makruh. Nah, kalau dalam arti begadangnya tidak ada artinya, hal-hal yang sia-sia. Tapi dalam Ramadan dianjurkan begadang, dianjurkan kita menghidupkan malam-malamnya dalam ibadah, dalam to'ah, dalam sholat tarawih, kita tadarus Quran. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu pun bersama malaikat Jibril setiap malamnya tadarus Quran. Nggak panjang lebar, ya, karena hikmah itu nggak sedikit ya, hikmah itu luas. Ya. Tapi pada kesempatan waktu ini kita membahas hikmah puasa. Hikmah puasa. Jadi hikmah puasa itu besar dan istimewa. Yang pertama sudah jelas buat rohaniyah kita, la'allakum tattaqun. Ya, supaya kita makin takwa kepada Allah. Dimana tatkala kita puasa itu lemes, mau banyak omong males. Ini pun terpaksa ini ya. Karena luwe lapar, Siap. dan dahaga, Siap. haus. Illa kecuali baca Quran mungkin masih berasa nikmatnya ya. Karena kita dijanjikan pahala yang berlipat ganda. Siap. Nah, itu khususnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena kita beriman, percaya atas janjinya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita melaksanakan amal-amal soleh itu insyaallah walaupun ya lapar juga, haus juga, capek juga, lemes juga, tapi masih semangat. Jadi hikmah puasa itu besar sekali. Memang sangat membantu kita untuk takwa. Tatkala kita tidak puasa, maka akan didominasi sama nafsu syahwat. Memperturutkan nafsu ini lebih besar majalnya, lebih besar peluangnya, potensinya. Karena ada kekuatan dengan makan minum itu. Dan nafsu birahi pun tumbuh juga dengan makan minum itu. Tapi kalau kita puasa, beda judulnya. Ini banyak sponsornya ya, karena kita sedang di Mat'am samping jalannya. Jadi banyak sekali hikmahnya, terutama memang yang disebutkan secara jelas tekstual oleh Allah, la'allakum tattaqun, supaya kita bisa betul-betul meningkatkan takwa kepada Allah, yaitu melaksanakan apa yang diperintah, menjauhi apa yang dilarang. Utamanya kalau ulama menyebutkan dalam puasa bukan cuma yang wajib, tapi yang sunnah juga dikerjakan. Sebagaimana sabdanya Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban wa qama huwa fi riwayah kan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa fi riwayah wa ma ta'akhkhar. Puasa ikhlas, berharap pahala kepada Allah, penuh iman, plus menghidupkan malamnya dengan tarawih, tadarus Quran, maka dosanya semuanya diampuni oleh Allah. Bahkan yang akan datang wa fi riwayah, dalam arti dijaga dari maksiat. Kalaupun maksiat akan segera diilhami taubat. Dari saking luar biasanya hikmah puasa, khususnya bulan Ramadan. Puasa di selain bulan Ramadan bisa. Ya, puasa sunnah Senin Kemis, ayamul bid, ayamus sud, atau ayam syahrul asyurul hurum ya. Bisa. Tapi untuk Ramadan lebih istimewa, lebih spesial, lebih luar biasa. Karena yang terkandung dalam bulan Ramadan ini sangat besar sekali. Kemudian lebih daripada itu, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Ya, bulan puasa Ramadan ini turunnya Al-Quran, di mana kita juga dihimbau, termasuk hikmah puasa ini, kita dibikin males banyak omong, tapi dianjurkan memperbanyak baca Quran. Karena bulan Ramadan bulannya Al-Quran, bulan turunnya Al-Quran. Kalau bukan Ramadan baca Quran, memperbanyak membaca Al-Quran, lalu kapan lagi kita punya kesempatan membaca Al-Quran? Khususnya ini adalah anugerah yang besar yang diberikan, dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Bulan Ramadan dan juga Al-Quran. Itu khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Jadi biar kita bisa betul-betul memaksimalkan puasa ini, ya jangan sampai Qurannya dilepas, jangan sampai dijeda, jangan sampai ada jarak. Sosmedan 24 jam sanggup kuat, tiap 5 menit kita lihat HP, lihat YouTube ya dan sejenisnya. Tapi Al-Quran malas-malasan. Nah, ini sayang 1000 sayang. Mumpung bulan Ramadan. Nah, itu sedikit daripada hikmah puasa. Masya Allah. Gimana Ustaz? Masih kuat ya puasa ya? Kalau
kalau kita awam ya mungkin Hmm. nggak puasa siang memang ya nggak mengurangi hawa nafsu ya nggak bergairah, tapi kadang maca Quran ya melok lemes ngono lho. Salate kadang mau salat sunnah kadang wis kudu anu aja lho, pas mau tidur aja. Nah itu gimana kira-kira? Iya, Mungkin iya. iya, mungkin Ustaz Hakam ada pengalaman Ustaz. Udah kembalikan lagi nanti. Nah, kita sama. Pengalamannya kita sama. Ya, makanya. Kita kembalikan lagi. Iya. Bagaimana itu kiat-kiat biar kita Tapi tidak bener malas. gitu ya. Di rumah gitu kadang ya. Kayaknya gitu lah ya. Jadi ngajinya dirapel malam terus ya. Siang sudah balas Itu cuma tadarus dendam. saja ya. Tadarus saja. Lain tadarus tidak. Ya Ustaz Farhan, kira-kira gitu ya. Sama Atau atau ada kiat-kiat khusus mungkin. atau mungkin sahurnya minum jamu apa mungkin. Karena siang itu gitu, Beb. Ya, Gus ya. Lemes. Kadang kalau lemes akhirnya semuanya juga males, sholat sunnahnya juga males gitu. Ibadahnya juga ikut lemas berarti. Barangnya juga ikut lemes akhirnya. Jadi poinnya sebetulnya Gimana itu? Gimana itu? termasuk kiatnya ya. Iya, termasuk kiatnya juga. Oke. Siang hari lemes Hmm. karena kurang asupan gizi mungkin ya, Iya. kelaparan mungkin ya. Iya, iya. Malam hari kekenyangan, Alasannya kemarin ngantuk dia. ngantuk. Mau sholat tarawih pun Nah, benar. Males. males. Karena ada Cari kenyang. yang cepat karena perutnya terlalu besar. Full tank. Jadi memang satu-satunya solusi, satu-satunya kiat yang dihadapi nafas. Lawan hawa nafsu. Iya. Karena dengan puasa ini kita sudah banyak sekali puasa. Jadi Rasul sudah syaitan kan begitu. Setan itu sudah diborgol di lantai, dilempar jauh ke lautan. Tinggal kita mau memerangi musuh dalam selimut ini. Iya, Karena iya, sudah iya. sebab akbar sudah seperti syaitan. Karena nafsu ini lebih kecil daripada 70 setan. Nah, tinggal kita mau memerangi. Kalau sudah bisa dibiasakan untuk ibadah, tilawah Quran dan segala macamnya daripada kegiatan yang positif dalam Ramadan. Harusnya lupa sudah sama lapar, lemes gitu kan. Karena ini momennya, ibarat kalau jenengan gitu, umroh atau haji. Ini nanti males, kesel. Mana biaya umroh haji? Kalau kesel, Ya benar. capek ya iya memang. Kesel capek iya umroh haji capek. Sholat 5 waktu di Masjid Nabawi pun juga capek kalau nggak terbiasa ya. Sebelumnya belum pernah waktu di tempat tinggalnya dia 5 waktu berjamaah di masjid. Tapi subhanallah di sana dipaksa semangat untuk melakukannya. Kenapa? Momennya. Tidak selamanya. Nah, kalau kita memahami Meskipun hikmah, capek gitu ya, meskipun capek, panas, lapar, bakalan semangat. tetap semangat gitu. Karena ibarat kita bisnis, itu pasare ya. Kehilangan momen, ya rugi, Iya, betul. nah, nggak payu, rusak basi kalau makanan. Kalau pakaian nggak akan terbeli, hilang pasarnya, habis waktunya kan gitu. Jadi di antara dia harus ada semangat untuk selalu melawan. Melatih kita juga melatih nafsu, melatih kesabaran, melatih disiplin waktu kan. Karena Rasul ada juga misalnya, tatkala ditanya tentang Ramadan, dia syahrul sabr. Ramadan itu bulannya sabar. Wasyahr wasabar sawab bulan. Sabar itu kalian. Karena memang Ramadan ini full sabar. Diajak gelut ngomong ini soe aku poso itu. Katakan diajak dekat ngomong ini soe aku puasa. Dan semuanya. Padahal halal nasi mandi contoh umpamanya. Nasi mandi halal bukan nasi telur babi. Iya, iya. Nasi halal atau baru kan tapi dilatih sabarnya. Sudah puasa, ada makan. Dan pahala puasa tidak kaleng-kaleng. Wasober bahwa bulan surga. Ya, dalam sabda Rasul yang lain, dalam riwayat itu dia hasanatun asyru amsalnya. Setiap kebaikan itu 10 kali lipat pahala. Belas siang kayaknya uli warna di sini. Kecuali puasa. Karena itu khusus spesial untukku. Maka aku langsung yang membalas mereka dalam hadis. Cuma kalau sholat kan biasanya ada itu ya. Sholat di sini berapa kali Ada kelipatannya. ada kelipatannya. Kalau Kalau puasa memang tidak ada, tidak ada. Jadi memang khusus spesial yang membalas dari Allah dan yang dijanjikannya akan surga. Kenapa? Karena ibadah sabar. Ibadah sabar. Makanya ada pembahasan riwayat walaupun doa itu katanya. Tidurnya orang puasa itu ibadah.
diamnya tasbih. Kenapa? Kalau yang setelahnya amal mudha'af wa doa mustajab itu jelas sudah, amal ibadahnya digandakan pahalanya, doa mustajab itu sudah jelas, nggak perlu pembahasan. Tapi tidurnya berpahala ibadah, kok bisa? Iya, kalau sedang puasa dia tidur pahala, karena dia sedang berpuasa. Puasa ini ibadah, musuh ibadah. Tapi dan 14-an kan dia sholatnya ya. Yang penting hal-hal yang diwajibkan tetap dikerjakan. Tapi kan yang bikin banyak alasan sekarang, anak tak ibadah atau turu, kan gitu tidur. Jadi dikit-dikit dipakai alasan, anak kata ibadah itu tak kuat, ibadah seharian itu udah ibadah turu ya kan gitu biasanya. Tapi tidak apa-apa ya, daripada berbuat maksiat kan dia ya. Alternatif bagus kalau sama ini maksiat. Tapi lebih bagus lagi kalau baca Quran. Nah biasanya ini kita alternatif utama itu malah tidur. Kalau niatannya untuk menghindar dari maksiat tuh, itu diruai gitu ya. Sangat bagus sekali memang. Afdolnya, anjurannya, bahkan ada riwayat menyebutkan termasuk ibadah yang terbaik di akhir zaman itu tidur. Ya. Ada riwayat menyebutkan seperti itu. Karena saking banyaknya maksiat, tapi ada kena mantan. Ya, terus-terusan turu kebablasan. Ya, Terus berarti antum kalau tidur mempersiapkan akhir zaman. dan nggak bangun-bangun dapatnya. Tapi riwayat Anda pernah melihat data terbaru dari para ilmuwan, orang yang kaum rebahan, hobinya malas-malasan, tidur terus, itu menyebabkan kematian dini. Kematian dini. Potensi besar untuk bisa terkena penyakit gula, penyakit kanker, penyakit jantung, penyakit kolesterol dan segala macamnya. Karena memang kita ini dicipta untuk bergerak. Al-harakah barokah. Al-harakah barokah. Gerak itu berkah. Tapi kalau sudah malas-malasan, rebahan doa itu. Dan banyak sekarang nih kaum milenial ini rebahan. Apalagi kalau sudah puasa ya. Kayak apa? Disuruh apa aja udah nggak ada energi dalam sekali. Nah itu sebenarnya harus kita sebenarnya. Abang khusus ini akhirnya antum ya dokter ya. Kalau kita melihat menurut para olahragawan, ya, para atlet binaragawan, mereka menyatakan bahkan sebelum buka puasa itu kalau kita pakai untuk olahraga itu lebih sehat lagi untuk jasmani kita, untuk kesehatan kita. Ibarat puasanya itu berhari-hari. Dengan puasa itu sudah sebaik-baiknya diet untuk menghilangkan lemak-lemak atau jumbo-jumbo ini kan. Itu sebaik-baiknya daripada olahraga itu puasa. Apalagi ditambah olahraga. Tapi kalau bisa menjelang buka. Kalau olahraganya pagi repot ente ya. Jogging habis sahur. Itu namanya menyiksa diri. Sampai masa enggak kuat. Asal menjelang buka kita olahraga itu sangat bagus. Ya, gimana? Iya, baik. Jadi olahraga memang paling bagus itu sebetulnya sesuai jam kerjanya tubuh itu di jam 5 sore memang. Jadi baik itu puasa ataupun tidak puasa. Nah, apalagi ditambah dengan puasa yang otomatis seluruh badan ini relaksasi, rileks. Memberi kesempatan untuk semua organ ini istirahat. Memberi kesempatan semua organ ini untuk bersih-bersih. Jadi kalau kita berpuasa ini memang organ-organ yang sudah rusak itu akan dibersihkan, akan dimakan sama sel-sel yang sehat. Jadi regenerasi. Dan itu butuh waktu kurang lebih memang untuk pembersihan lambung, ya, untuk pembersihan fungsi hati itu kurang lebih 8 jam. Setelahnya 4 jam, 6 jam itu untuk istirahat. Jadi makanya kan pas kan 12 jam atau kurang lebih 14 jam kita berpuasa itu memang sudah sesuai. Habis sahur, biarkan tubuh ini bekerja, mencerna makanan, ya, fungsi hati, fungsi lambung semuanya bekerja, lalu 6 jam istirahat. Jadi ketika kita mau berbuka puasa, ya, itu memang sudah kondisi lambung itu sudah sangat-sangat prima gitu. Iya. Nah, makanya ketika kita sudah lewat dari Ramadan, ya, saya antum-antum kan makan sehari bisa 4-5 kali ya. Opor ayam. Opor ayam yo. Belum selesai 3 jam makan lagi. Ya, setelah makan minum lagi. Makan minum lagi. Nah, itu memang diforsir. Lambung kita itu diforsir. Ya, jadi memang kalau katanya para pakar-pakar kedokteran, kunci di kesehatan itu ada di lambung, ada di perut, ya.
Di perut ya, bukan di bawah perut ya. Jadi paham kan? Kunci kejantanan. Gitu. Jadi puasa manfaatnya sangat luar biasa. Kira-kira gitu. Jadi itu dari segi Dari kedokterannya, segi kedokterannya kesehatan ya, iya. Jadi sangat-sangat untuk bagus sekali ya. relaksasi badan, untuk pengaturan kembali fungsi hormon, fungsi enzim itu supaya restart ulang. Biarkan tubuh ini bekerja. Jadi kalau kita 3 kali sehari makan, 4 kali sehari makan, belum selesai kerja, ditambah beban lagi. Belum selesai lagi ditambah beban Diforsir. Diforsir lagi. Ya, saya takkan mari nasi mandi, es ini mana ya, pulang beli cilok, beli apa, nah ini berat gitu ya. Seperti kalamnya Imam Syafi'i kalau nggak salah ya. Talatu minal muhlikat, idkhalu ta'am ala ta'am. Termasuk 3 perkara yang menghancurkan jasmani kita, Ya. diri kita, yaitu memasukkan makanan di atas makanan. Si warak masih kenyang makan lagi. Nah, dengan puasa itu memang seperti apa yang antum bilang, itu memang membuat istirahat Istirahat. dan membuat lemak-lemak yang lain itu diserap menjadi makanan yang diperlukan untuk badan ini. Ya, dan itu sebaik-baik olahraga kan, sebaik-baik diet. Ya. Iya betul. Olahraga segala macam tapi makannya banyak ya juga percuma toh. Ya, Ya betul. betul kan begitu. Jadi termasuk untuk terapi stroke, kencing manis itu salah satunya dengan puasa. Lah terus kalau enggak puasa gimana dok? Masa makan cuma sekali kan biasanya gitu kan? Nah itu ada caranya. Mungkin nanti bisa kita bahas di episode selanjutnya untuk gimana sih ketika kita kondisi sedang tidak puasa agar fungsi lambung, fungsi liver, fungsi enzim tetap bekerja. Nah itu nanti ada caranya yang lebih detail biar kita tuh nanti sampai usia 70 tahun sel-sel kita itu masih muda Ustaz. Jadi sampai kalau nuruti itu 70 tahun sampai enom masih muda sel-selnya. Jadi istilahnya kalau mau nambah apa? Nasi Makanan. putih, Nasi mandi. nasi mandi, bisa gitu loh. 2 porsi, 3 porsi, 4 porsi masih bisa. Kalau dijaga mulai kecil ya, mulai dini ya, mulai muda ya. Tapi kalau kesehatannya ini nggak dijaga sama sekali, diforsir makan terus, Tuh, akhirnya, otomatis fisiknya lemah nanti ya. betul. Otot-ototnya Istilahnya, melemah. badan kita itu punya kuota gula tuh. Jadi kalau Gitu ya. gula yang masuk sudah terus over, akhirnya jatuhlah pada kondisi kencing manis tadi itu. Gitu ya. Jadi sangat besar sekali hikmah puasa ini ya. Hikmah puasa sangat besar sekali. Untuk jasmani dan rohani. Baik itu jasmani ataupun rohani. Jadi walaupun bulan Ramadan habis, masih dianjurkan puasa sunnah kan begitu ya? Betul. Apalagi umat Islam dia dijanjikan pahala yang berlipat oleh Allah. Betul. Ada ayam sid kan begitu ya, setelah 6 hari dari 6 hari bulan Syawal itu kan dianjurkan kalau Betul. kita puasa 6 hari di bulan Syawal setelah Ramadan itu pahalanya seperti syamud dahr ya, seperti puasa setahun penuh, seperti sepanjang tahun kan begitu. Pahala yang dijanjikan. Di satu sisi memang dijanjikan pahala, hikmah yang besar untuk akhiratnya. Di satu sisi kesehatan juga sangat bagus karena bermanfaat sekali betul. umumnya apalagi kita orang Indonesia ini ya, kalau sudah lebaran, waduh ya Balas dendam. ketupat opor itu metu kabeh dan nonstop 24 jam. Sonjo kono, silaturahmi sono, itu 24 jam perut ini kaget. Ya. Setelah sebulan penuh puasa, diforsir lagi. Nah, ini Betul. perlu diatur juga kayaknya. Terus gini, ini kan ngomong ada dokter ini kan. Ah. Kita kan kalau mau berbuka puasa itu kan dianjurkan makan yang manis-manis atau yang minum yang manis-manis. Hmm. Nah, itu dengan adanya anjuran seperti itu. Kata jenengan tadi kan Amen ngomong misalnya kadar gula itu ada batasnya untuk itu takaran untuk biar kita itu tidak berlebihan untuk konsumsi manis-manis yang sudah dianjurkan oleh Nabi kita. Itu takarannya gimana? Kalau untuk ukuran mungkin kita tidak bisa memastikan karena tiap orang kan beda-beda. Tapi yang jelas ya mungkin bisa dibantu dengan pola hidup sehat dan cek rutin kontrol. Jadi cek gula secara rutin kalau memang ada faktor risiko keturunan ya. Kemudian merasa memang pola hidupnya sudah salah, itu memang sebaiknya untuk cek gula secara rutin untuk memastikan apakah ini sudah akan melebihi ambang batas atau tidak. Ketika mungkin dicek, waduh kok sudah gula saya kok sudah 200, nah ini berarti sudah mau. Berarti mungkin pankreasnya sudah ada penurunan fungsi. Kalau nanti ditambah lagi, pankreasnya tambah berat kerjanya, dia tidak bisa mengeluarkan insulin, akhirnya jatuhlah pada kondisi kencing manis. Jadi untuk Ustaz Hakam, Ustaz
toyib ya, tatarhan Nabi Umar. Intinya yang penting kita menyadari lah ya, dengan olahraga, makan teratur. Kalau memang mau cek mungkin 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali tidak ada masalah. Enggak gini kan apa kan dianjurkan kan kita makan kurma kan ganjil dulu ya. Nah, Ya, ya. Makan kurma ganjil itu pun nggak dibatasi kan. Dalam artian 11 itu juga ganjil, Ya. 15 juga ganjil. Ya, gitu. ya, ya. Makanya kan untuk idealnya kita pada Berapa waktu jumlahnya kita, gitu? kita untuk apa? Untuk buka puasa. Itu idealnya kita tuh. Kalau idealnya gini, jadi apapun yang memang disarankan manis, tapi istilahnya yang memang kandungan makanan ini tidak sulit untuk dicerna. Makanya salah satunya kan tadi disampaikan, ketika kita sudah beristirahat selama 12 jam puasa, ya, ketika mau berbuka, kita dianjurkan makan makanan yang manis seperti kurma ataupun buah-buahan, ya. Untuk apa? Karena jenis makanan ini itu yang tidak terlalu rumit pemecahannya, Bib. Jadi lambung kita tidak ngoyo istilahnya. Jadi pemanasan lah, supaya nanti lambung kita siap untuk menerima nasi ataupun lauk pauk yang lainnya. Untuk jumlahnya Ustadz, baik itu 3, 5 ya menyesuaikan saja. Jadi 3 ya bagus, mungkin ya untuk awalan kita mau berbuka mungkin 3 dulu lah. 3 dulu, kemudian minum teh atau apa, setelah itu ditunggu mungkin sholat maghrib dulu, lambung kita sudah siap, baru kita berbuka puasa. Harusnya seperti itu. tapi yang banyak terjadi di kota-kota besar kan nggak begitu. Nah, Begitu biasanya langsung gorengan, langsung lombok. Jadi langsung bahkan kurma kadang-kadang lupa, Beb ya. Kita kadang-kadang Gorengan lupa. lebih utama biasanya. Sama lombok, langsung sego. Itu kadang nggak sampai 5 menit habis selesai sudah. Langsung rokok, des. Setengah 5 sudah nyari gorengan, Beb. Jarang ngabuburit nyari kurma, nggak ada, Beb. terus masalah puasa lah. Masalah puasa. Tentang ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Berarti puasa ini juga dianjurkan atau diwajibkan pada zaman-zaman dahulu atau umat-umat terdahulu. Tapi di umatnya Rasulullah ini kan dikhususkan pada bulan Ramadan. Nah, pertanyaan kita gini, kalau umat-umat terdahulu itu apa ada bulan tertentu juga? Kalau umat-umat terdahulu, apakah ada bulan-bulan tertentu juga untuk diwajibkannya puasa untuk umat-umat terdahulu? Kalau kita kan, kalau Ramadan memang untuk umat Muhammad, Terus kalau untuk yang lain itu apakah ada bulan-bulan tertentu juga? Lain. Mungkin, Ada bulan lain. Ya karena di ayat ini kan sudah dijelaskan oleh kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Qablikum ya, sebelumnya. Iya, berarti kan umat-umat terdahulu sudah diwajibkan juga. Siap. Apakah ada tertentu syahrul juga gitu? Atau bulan juga pada waktu itu? Apa di bulan apa, di bulan apa? Wallah alam. Jadi yang seperti pernah kita dengar dari guru-guru kita yang Al-Fakir tahu, memang ada diwajibkan untuk umat-umat terdahulu puasa setiap tahunnya. Ya. Ada yang mengatakan juga Ramadan. Istilah bulan itu, wafi riwayah, ya, yang kita tahu, yang kita dengar dari guru-guru kita itu sudah ada dari dulu. Cuman penanggalan Hijriyah ini yang dimusyawarahkan oleh para sahabat. Penanggalan Hijriyah, penanggalan tahunnya. Tapi kalau nama-nama bulannya itu memang sudah berlaku juga sudah dari dulu. Ya, sudah ada dan sudah berlaku juga sudah dari dulu. Yang pernah Al-Fakir dengar seperti itu. Jadi juga ada yang mengatakan mereka pun juga diwajibkan puasanya di bulan Ramadan. Umat-umat terdahulu. Tapi nggak sama dengan bulan Ramadannya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Khususnya menjadi istimewa sekali untuk umat Nabi Muhammad SAW, yaitu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, karena turunnya Al-Quran. Dan ulama banyak menyebutkan keistimewaan Ramadan untuk umat Nabi itu karena Al-Quran. Di situ turunnya Al-Quran dan kita bisa melihat daripada surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, yang mana malamnya menjadi lebih baik dari 1000 bulan. Itu karena malam turunnya Al-Quran. Nah, begitupun juga daripada umat-umat terdahulu mendapatkan kewajiban puasa, tapi tidak sama dengan keistimewaannya yang didapat oleh umat Nabi Muhammad SAW. Yang sering kita dengar juga bagaimana Rasulullah ada ghibtah, cemburu, pengen umatnya ini mendapatkan keutamaan seperti para nabi Bani Israel. Bukan umat Bani Israel ya, tapi para nabi Bani Israel, yaitu Nabi Syam'on.
di mana berjihad 83 tahun. Jihadnya itu fisiknya besar, umurnya panjang, ya pahala yang diraih juga nggak main-main, jihad fisabilillah. Nah, videonya nggak ada satupun di badannya ini melainkan semuanya bekas sayatan luka daripada peperangan yang dia alami. Nah, Rasulullah mendengar cerita itu, pengen umatnya mendapatkan keistimewaan seperti itu, tapi tahu umatnya ini pendek-pendek usianya, fisiknya lemah-lemah. Akhirnya Allah memberikan hadiah bulan Ramadan. Dan nggak cukup Ramadan, tapi di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Kalau mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama, tapi lebih baik dari 1000 bulan. Mengungguli pahala nabi-nabi Bani Israel. Nah, Oh, Masya Allah. bukan sama dengan umat dulu ya. Ya, ya. Mengungguli para nabi-nabinya bahkan. Dari saking luar biasanya umatnya Nabi Muhammad SAW. Tinggal kita mau memaksimalkan daripada hikmah Ramadan. Nah terus gini, ini kan kita ngomong-ngomong masalah masalah turunnya Quran sama Lailatul Qadar. Kita tahu bahwasanya Lailatul Qadar itu anak dengar-dengar gitu. Anak dengar-dengar yang dapat Lailatul Qadar itu cuma 1 orang. Anak dengar-dengar gitu, anak dengar-dengar cuma 1 orang. Jadi sedunia itu cuma dapat 1 orang katanya gitu, anak dengar-dengar. Padahal Istimewa itu. Padahal kita sampai gini, Lailatul Qadar di sini sama Lailatul Qadar di Arab kan nggak mungkin sama. Dalam artian karena kan Waktunya. waktu kan berputar terus gitu. Sedangkan yang dikata definisi Lail itu adalah guru bisa sampai turun fajr. Kan itu ya. Dari apa? Dari terbenamnya matahari sampai turun fajr itu definisi Lail di sini. Berarti kan Lailatul Qadar terjadinya pada waktu itu, pada waktu malam. Sedangkan pada waktu malam kita sama di Belanda nggak sama. Ya, malah ada di Belanda itu lebih sedikit malamnya katanya ya, malamnya lebih sedikit daripada pagi ini. Ya, ya. Nah, terus ini gimana? Cara definisi ya apa untuk mensiasati Lailatul Qadar yang ada di beda-beda negara? Apakah Lailatul Qadar itu apa nih ya? Ya. Kalau kita boleh dikata apa? Kalau kita boleh untuk mendefinisikan apa Lailatul Qadar? Apakah Lailatul Qadar itu seperti matahari atau seperti bulan yang terus keliling gitu loh? Soalnya ini jam 3 malam. Turunnya Lailatul Qadar jam 3 malam. Umpama di bulan jam 3 malam. Apakah Lailatul Qadar terus berjalan gitu terus? Jam 3 malam itu sampai ke seluruh dunia. Berarti kalau jam 3 malam, berarti kalau di sini sudah jam 4, berarti kita sudah nggak dapat Lailatul Qadar karena Lailatul Qadar sudah jalan di. Jadi kalau pas Lailatul Qadar lewat, antum tidurnya nggak oleh. Makanya kan, apakah seperti itu Lailatul Qadar itu lebih? Apakah Lailatul Qadar itu 1 malam penuh? Apakah 1 malam penuh atau cuma tertentu pada waktu itu saja? Yang pernah kita dengar dari guru-guru kita semuanya, yang jelas semua sumbernya pasti dari kitab ya. Ya min ghurubis syamsi ila tul'il fajri, dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Dan untuk mendapatkannya itu sangat mudah. Catatan besarnya yang paling utama, jangan sampai maksiat di malam itu. Kebaikan apapun, taat apapun, sunnah apapun yang kita hidupkan, kita kerjakan, bukan yang wajib ya, nggak bahas sudah. Nah, sunnah sudah dihidupkan, tarawih, tilawatul Quran, tadarus. Tapi kalau sampai dikotori kemudian dengan kemaksiatan, ya habis sia-sia nantinya. Malah justru Lailatul Qadar menjadi karma buat kita, menjadi hukuman buat kita, karena mendapatkan dosa lebih buruk dari 1000 bulan. Dan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, ulama menyebutkan sebagaimana sabdanya Rasulullah SAW, yaitu sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Adna syai', aqallu syai', setidaknya paling dikitnya dia melaksanakan sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, itu sudah termasuk kategori orang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Diriwayatkan dalam hadisnya Rasulullah yang panjang, siapa yang sholat isya berjamaah seperti menghidupkan 1/4 malam. Sholat subuhnya berjamaah, maka isya subuh berjamaah, maka semalam suntuk dia hidupkan malam itu untuk ibadah kepada Allah.
Tapi itu semuanya dan sekali lagi dengan catatan tidak bermaksiat di malam itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dianjurkannya kita tarawih, tilawatul Quran, tadabbur Quran. Jadi sangat-sangat besar sekali kemudahan untuk bisa kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Adapun masalah siklus perputaran matahari, bulan, pergantian siang dan malam, ya itu memang sudah jelas berbeda-beda. Dan Lailatul Qadar pun juga mubham, tidak bisa dipastikan. Beda dengan nisfu Sya'ban. Wa ma min lailatin ba'da Lailatul Qadri afdal min lailatin nisfi min Sya'ban. Tidak ada malam yang lebih afdal setelah malam Lailatul Qadar seperti malam nisfu Sya'ban. Enak nisfu Sya'ban diketahui malam 15 Sya'ban. Tinggal kita tunggu tanggalnya. Tapi malam Lailatul Qadar mubham, ada yang mengatakan awal pertama Ramadan sampai akhir. Banyak khilaf para ulama. Hikmahnya apa? Supaya setiap malam kita menghidupkan dengan ibadah. Jadi kita bisa mendapati malam Lailatul Qadar itu dengan catatan kita sedang beribadah, maka dapat pahala lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, dengan begitu perbedaan waktu itu nggak jadi permasalahan. Karena nggak ada yang tahu malam Lailatul Qadar. Ya, memang disembunyikan. Jadi bukan masalah di sana siang di sini. Terus apakah waktu itu jam 4 saja Lailatul Qadar? Bukan. Tapi yang jelas malam suntuk. Dan tidak dijelaskan secara pasti, melainkan dirahasiakan supaya setiap malam-malam Ramadan kita menghidupkannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling banyak apa istilahnya dari para ulama itu 10 malam terakhir gitu. Ya, yang paling banyak taharraw Lailatul Qadri fil witril akhir min Ramadan. Carilah malam-malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 akhir Ramadan. Tapi ada kisah Yazid al-Bustami yang pernah baca. Nah, beliau itu mendapatkan Lailatul Qadar semasa hidup beliau. Cuma antara 3 sampai 4 kali. Oh ya. Ya, Anda pernah dengar. Saya pernah baca cerita itu Yazid al-Bustami. Sekelas Yazid al-Bustami itu yang malamnya memang dibuat tadarus dan segala macamnya, wakilah ada paginya dibuat puasa, malamnya dibuat mujahadah pada Allah dan segala macamnya, itu dapat 3 sampai 4 kali selama hidupnya. Selama hidup. Setelah Yazid al-Bustami. Yazid al-Bustami ya, tutup Yazid Rejoso. Dari Afan, saya dengar cerita itu anak sendiri itu kok moro. Bingung ya, mendefinisikannya bingung. Dan lagi dengan bahasa itu 3-4 kali itu ya apa gitu. Iya, terus oleh aku mana oleh Bengki? Ya, wallah alam. Jadi optimis. Mungkin itu yang bisa dipastikan mungkin ya. Itu yang bisa dipastikan dari efek tatkala dia merasakan mungkin tadi malam aku mendapatkan Lailatul Qadar, mungkin begitu sehingga dia ulama mencatatkan sejarahnya dia mendapatkan 3-4 kali. Tapi kalau mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan setiap malamnya dia hidupkan, ya otomatis dia insya Allah dapat Lailatul Qadar setiap Ramadannya. Nah, cuman mungkin yang dia rasakan dan kemudian bisa diceritakan, mungkin bisa jadi karena tidak ada definisi khusus seperti itu. Apa Abu Yazid al-Bustami itu apa pada waktu itu mendefinisikan diri sendiri dapat 3 sampai 4 itu apakah sesuai dengan ayat yang di Inazalul Filatul Qad wa ma'adul kama itu Lailatul Qadr. Lailatul Qadr. Min al-syahrin karena zalul malaika. Nah, mungkin beliau itu melihat karena zalul malaikat dengan dengan basirohnya. Ya mungkin. Jadi pengalaman pribadi yang beliau rasakan 3 sampai 4 kali yang kemudian bisa diceritakan kepada yang lain. Tapi kalau ada orang Islam, orang beriman menghidupkan malam-malam Ramadan mulai awal sampai akhir, ya bisa dipastikan insya Allah fadlullah wasi' ya, dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi kita nggak boleh pesimis ya, Bib. Iya, jangan pesimis, jangan mengecilkan rahmatnya Allah karena di bulan Ramadan ini Allah itu betul-betul membuka lebar-lebar anugerah rahmat dan pemberian yang sangat luar biasa khususnya di malam-malamnya dengan Lailatul Qadar. Nanti ini berita bahagia Berarti Yang penting catatan pentingnya jangan sampai maksiat, udah itu aja. Jangan maksiat. Ya. Tapi antum 30 hari terawih harus di depan, awal-awal imami. 10 hari terakhir hilang. Permasalahannya kan itu, Be. 10 hari pertama agak semangat. 10 hari pertengahan mulai hilang. 10 hari terakhir
udah mulai iktikafnya di pasar-pasar, di mall-mall, kan begitu umumnya. Nah, sayangnya Ini seperti yang itu. harusnya disadari Beb ya. Ya, dan kaum milenial banyak habis waktunya pakai ini. Nah, itu tuh. Siang malam puasa dibikin waktu, dibikin kesempatan untuk scroll. Sayang, padahal bisa menghabiskan waktunya untuk baca Quran. Kalau bulan Ramadan saja gak baca Quran, terus kapan lagi? Ya, padahal hikmahnya Ramadan itu untuk supaya kita mengkaji dan membaca Al-Quran. Nah, padahal Al-Quran itu bukan cuma untuk dibaca, tapi dikaji. Ini baca saja, aras-arasan, malas-malesan. Apalagi mau sampai dalamnya. Nah, sebab itu Nah, ini, mungkin hikmahnya ini. Minimal Beb ya, kaum rebahan ini ya. Barangkali mungkin mau memperbanyak sholat di siang hari tidak bisa. Mau baca Quran mungkin kok kok males, tidak punya tenaga. Apa Beb yang bisa dilakukan mungkin sambil tiduran yang sekiranya tetap dapat pahala. Gitu, Beb. Alternatif kalau nggak bisa ya. Kalau sudah mentok Dengar males Ustaz. terus. Yang paling penting sekali lagi Anda Iya. ingatkan, jangan maksiat. Jangan maksiat. Ya. Alternatif seperti Gus Taib tadi bilang, turu, tidur. Tidur, Beb. Tidur, bener tidur. Ibadah. Iya. Ajaran ini ditulis terus. Alternatif itu daripada maksiat tidur. Karena sekarang ini maksiat sangat mudah dengan adanya internet, sosmed. Ya, ini maksiat kapanpun, dimanapun, khususnya untuk anak milenial yang masih labil ya, itu sangat-sangat Iya, Beb. besar sekali potensi untuk bisa bermaksiat kapanpun dan dimanapun, bahkan di bulan Ramadan sekalipun. Nah, ini kalau bisa di stop. Sama maksiat mata Beb ya. Iya, maksiat Sangat- mata yang utamanya. Yang sangat mudah Iya. sekali. Ya, padahal diemnya orang puasa dihitung tasbih. Tapi kalau sambil maksiat matanya percuma. Ya baghiyal khair akbir. Wa ya baghiyal syarr agsir, kan gitu. Wah, yang mencari kebaikan akbil. Ini bulannya, waktunya. Raih kan gitu. Alternatifnya lagi kalau bisa perbanyak zikir. Nah, Zikir kalau bisa. Sholawat, istighfar, atau qul huwallahu ahad diperbanyak. Umpama malas ini baca Quran sudah. Karena kan katanya berapa? 3 kali qul kali ahad seperti hatam Quran pahalanya. itu bisa Beb ya. Bisa. Iya. Umpama kita udah Solusi. mentok, Urusan mentok ini umpama. Mentok lagi Beb, nggak bisa Beb. Anak tokin maksiat turu aja wes ente ya. Ahsan tidur aja. Itu Atau sudah. nge-share Beb ya. Nge-share itu boleh ya. Ya ngeser-ngeser yang Nge-share yang positif, manfaat yang lah. manfaat, yang pastinya jelas ya. Ya daripada kandungannya jelas. Daripada maksiat, ya daripada mungkin cuma tidur, barangkali sambil tiduran zikir dan share hal-hal yang Positif. Nah, insya ya. ada lagi. Sudah, lu lagi, kita lanjut. Enggak apa-apa. Fadal, fadal. Ayo. Iya. Fadal. Gas. Gini loh. Kalau kita puasa sudah dilabeli oleh Allah dengan aman. Ya alladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Berarti kalau Ya. orang yang puasa itu sudah dilabeli oleh Allah, Nah. bahwasanya orang yang puasa itu aman. Iman. Kita dapat labelan. Tapi dalam kajian sholat itu mau menjadi amalmu itu masih Belum. harus khusyuk dulu. Di Quran kan jelas qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Fi sholatihim khashi'un. Jadi sholat itu belum tentu orang yang beriman. Itu menurut anak, Nah. menurut anak seperti itu. Karena apa? Karena kalau tidak masih khusyuk dalam sholatnya, tidak bisa dikatakan beriman. Tapi kalau puasa itu sudah dikasih label loh. Itu mungkin butuh anak butuh penjelasan. Jadi kalau hikmah masalah pembahasan seperti itu, sholat itu durasinya berapa menit? 5 menit untuk tingkatan kita ya. Beda Masjidil Haram ya, beda Masjid Nabawi ya. Untuk khusyuk gak mudah. Tapi syarat untuk orang jadi muslim sebagai orang yang mengikuti aturan syariat Allah dan Rasulnya, setiap hari harus sholat 5 waktu. Itu setiap hari. Adapun puasa setahun sekali. Dan mencegah dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa pada umumnya secara zahir, tingkatan awam. Mulai subuh sampai maghrib.
setahun sekali. Dan untuk orang betul-betul bisa melaksanakan puasa, itu sudah bisa dipastikan insya Allah dia orang yang menjaga sholatnya. Menjaga lah, anak nggak berbicara khusyuk ini. Menjaga sholatnya. Menjaga bisa juga diartikan dalam arti berusaha khusyuk dalam sholat. Karena puasa yang durasinya lebih panjang, subuh sampai maghrib, dan orang nggak ada yang tahu, mau menang jeding ngombe ke kamar mandi, ke dapur, ke rumahnya atau dimanapun, nggak ada orang, dia makan, bisa jadi dilaksanakan itu. Tapi ini durasi yang panjang, dia mencegah dirinya dari nggak makan, nggak minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa yang lain. Imanan wahtisaban, betul-betul berharap pahala dan iman sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang puasa memang betul itu orang yang beriman, karena puasa ini durasinya cukup panjang, ibadahnya itu cukup panjang, mulai subuh sampai maghrib. Sedangkan sholat 5 menit. Untuk durasi kita umumnya itu tingkatan awam 5 menit, ya. Dan yang sholat belum tentu beriman. Masuk Islam iya, dan KTP sesuai Islam iya, karena as-sholatu imaduddin. Nah, ibarat kita jadi warga negara Indonesia, harus hafal Pancasila? Enggak juga, enggak harus hafal, tapi jangan sampai bertentangan dengan norma-norma Pancasila. Nah, baru dia dikategorikan Pancasialis. Ya, orang-orang betul-betul NKRI harga mati, kan begitu ya. Tapi kalau cuma hafal, tidak mengamalkan isinya, ya tong kosong nyaring bunyinya namanya. Ya, dalam arti sholat iya, tapi poso enggak. Karena tarikus sholat banyak, orang enggak melaksanakan sholat banyak. Orang yang tidak berpuasa jauh lebih banyak. Orang enggak sholat banyak, yang enggak puasa jauh lebih banyak. Enggak sedikit, anak temukan itu. Muslim KTP ini. Tapi kalau dia sudah tarikus sholat, otomatis puasa remeh sudah, karena lebih berat ibadahnya. Makanya Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang khusyuk dalam sholat baru dikategorikan orang beriman. Dan kalau sudah menjaga sholat, khusyuk dalam sholat, insyaallah dia menjaga puasanya. Tapi kalau sudah seperti itu, kebalikannya sudah pasti enggak puasa Ramadannya. Makanya pahalanya kan oh ya, ya. Spesial tadi itu ya. Ini lagi kok kayak menggeliti di hati nanti. Habis bisa bicara bilang durasi. Kok kayak menggeliti gitu. Di pikiran anak langsung timbul gini. 5 menit sholat, berarti kalau 5 menit sholat dalam satu waktu, berarti kalau kali 5 berarti kan cuma 25 menit. Ya. Kalau kali satu bulan itu 7 jam. Nah, jam berapa? Kali 30 kan? Kali 30 kita 70 jam. 750 menit. Iya, berarti kan 7 jam. 70 jam. Ya, 7 jam. 7 jaman ya. 7 jam. Itu kalau dikali 10 bulan, kalau 11 bulan, kayaknya sama dengan durasi puasa kayak gitu. Iya. Kita puasa 1 hari 12 jam. 12 jam kali 1 bulan. Iya. Berapa menit? Coba kita kalikan. Itu mungkin PR buat jenengan. Apakah sama nanti durasi kita sholat 1 tahun dengan durasi waktu kita puasa dalam 1 tahun? Kalau langsung tak jawab. Itu menggeliti kalau gitu loh. Kalau kayaknya kalau memang ada durasi seperti itu kayaknya kok klop gitu loh. Itu menggeliti. Langsung tak jawab. Kalau dari segi kesehatan, kalau dari segi kesehatan memang arahannya adalah memang untuk kita bisa mengistirahatkan organ, memberi jeda waktu. Kalau memang kita paling tidak bisa puasa setiap hari, paling tidak memang dalam 1 minggu 1 hari istirahat, dalam 1 bulan 1 minggu. Nah kalau dikalikan ketemunya 1 tahun 30 hari. Jadi ya Ramadan ini memang dari hikmah dari segi kesehatannya ternyata memang
sangat erat sekali Bib. Apa yang disampaikan sama jenengan. Dari segi kesehatan saya tadi juga sempat mempelajari ya, masalah pencernaan, enzim itu memang membutuhkan relaksasi. Kalau kita kalkulasikan dalam 1 tahun ternyata terkumpulnya 30 hari gitu. Jadi ya masya Allah memang luar biasa ya. Jadi memang banyak sekali hikmah-hikmah puasa yang tadi sudah disampaikan oleh guru kita bersama Habib Umar Bahleka, Ustaz Hakam, Gus Taib sama Ustaz Tarhan ya. Satu tadi mungkin melatih kesabaran, yang kedua melatih disiplin waktu, menahan hawa nafsu. Kalau yang halal aja kita bisa menahan nafsu, apalagi ketika mungkin nanti setelah Ramadan harusnya yang haram pun kita pasti bisa untuk melawan, kan begitu ya Habib ya. Insyaallah. Jadi dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk kita semua ataupun para pemirsa di rumah ya.